Jumpa lagi, konco-konco dokter desa. Beberapa minggu belakangan ini, kita sama mengetahui telah merebak kembali kasus kopi sianida. Satu kasus hukum yang sebenarnya sudah berkekuatan hukum tetap, sudah inkrah, tetapi kembali diributkan oleh masyarakat. Banyak masyarakat meragukan hasil persidangan, terutama tentang masalah otopsi. Sebenarnya, seberapa penting otopsi dalam kasus ini? Seberapa perlu? Kali ini, saya ingin mengulas mengenai otopsi. Tonton videonya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Oke, stay tune. Di dalam setiap persidangan, jaksa dan pengacara akan mengajukan banyak bukti kepada hakim di pengadilan. Terdapat 5 alat bukti yang sah di pengadilan, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Di dalam memeriksa korban, penyidik kepolisian berwenang untuk meminta bantuan dari ahli. Dalam hal ini adalah seorang dokter untuk memeriksa korban dengan teliti. Kemudian atas perintah dari penyidik, dokter akan memeriksa korban, baik itu korban hidup atau mati, dan kemudian menuangkan hasil pemeriksaan tersebut di dalam suatu visum et repertum. Visum et repertum merupakan bagian dari bukti keterangan ahli. Berbeda dengan pemeriksaan pada korban yang masih hidup. Untuk memeriksa korban yang sudah mati, dokter perlu melakukan pemeriksaan otopsi atau bedah mayat. Dan kemudian hasil dari pemeriksaan tersebut akan dituangkan ke dalam visum et repertum, dan visum ini akan diserahkan kembali kepada penyidik untuk keperluan di pengadilan. Seringkali banyak kerancuan di masyarakat dalam hal membedakan antara visum dan otopsi. Visum merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan permintaan dari penyidik kepolisian untuk memeriksa korban, baik korban hidup ataupun mati, untuk mencari kebenaran dalam membantu suatu penyidikan ataupun penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Jika korban hidup, maka untuk memenuhi permintaan visum dari penyidik kepolisian, seorang dokter akan melakukan pemeriksaan luar dengan teliti, dan kalau perlu pemeriksaan khusus. Jadi misalkan ada korban penganiayaan, maka dokter akan melakukan pemeriksaan luar dengan teliti, mencari adakah tanda-tanda kekerasan. Kemudian juga kalau perlu, misalkan dicurigai adanya patah tulang, maka dilakukan pemeriksaan ronsen. Misalkan juga pada korban perkosaan, di samping mencari tanda-tanda kekerasan, maka dokter juga perlu memeriksa daerah kelamin. Adakah tanda-tanda kekerasan di sana? Adakah kerusakan atau robekan pada selaput darah? Adakah sperma di dalam liang senggama, dan sebagainya. Kemudian hasil pemeriksaan itu akan dituangkan ke dalam visum et repertum dan diserahkan kembali kepada penyidik. Jika korban mati, untuk memenuhi permintaan visum dari penyidik kepolisian, maka dokter forensik akan melakukan otopsi atau bedah mayat untuk mencari sebab kematian. Hasil dari pemeriksaan bedah mayat itu kemudian akan dituangkan
di dalam visum et repertum dan diserahkan kembali kepada penyidik. Otopsi atau bedah mayat merupakan suatu pemeriksaan luar dan dalam terhadap mayat dengan tujuan untuk mencari sebab, cara, kapan, dan bagaimana seseorang meninggal dunia. Otopsi dilakukan jika didapatkan kematian tidak wajar pada seseorang dan terutama diduga jika terkait dengan suatu tindak pidana. Otopsi dilakukan oleh dokter forensik untuk memenuhi permintaan visum dari penyidik kepolisian terhadap suatu jenazah yang diduga sebagai korban tindak pidana. Jadi otopsi tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada surat permintaan visum dari penyidik kepolisian. Otopsi forensik memiliki prosedur yang standar. Dilakukan pemeriksaan luar, kemudian dilakukan pemeriksaan dalam atau bedah mayat, dan kalau perlu dilakukan beberapa tes-tes khusus untuk mencari penyebab dari kematian. Di dalam otopsi dilakukan pembukaan rongga kepala, rongga dada, dan rongga perut. Dikeluarkan semua organnya, kemudian ditimbang, kemudian diteliti, dilihat warnanya, dilihat anatominya, adakah kelainan-kelainan yang bisa menyebabkan kematian, dan kalau perlu dilakukan beberapa macam tes, termasuk diantaranya adalah tes racun untuk mencari penyebab dari kematian. Otopsi yang baik seringkali memerlukan waktu yang cukup lama, dan setelah selesai organ-organ dikembalikan, rongga ditutup kembali, dijahit, dirapikan, jenazah dirapikan, dan kemudian setelah itu dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan atau dikremasi. Otopsi bisa membedakan seseorang itu mati alami atau mati karena penyakit atau karena dibunuh. Otopsi bisa membedakan penyebab kematian, cara kematian, kapan kematian terjadi, dan bagaimana terjadinya. Semakin cepat suatu otopsi dilakukan, maka biasanya akan semakin banyak bukti yang ditemukan. Semakin lambat otopsi dilakukan, maka juga akan semakin sedikit bukti yang ditemukan. Bahkan terkadang dalam suatu kasus ada yang otopsi dilakukan setelah bertahun-tahun korban meninggal. Terdapat beberapa dasar hukum yang terkait dengan otopsi. Antaranya adalah Pasal 133 ayat 1 KUHP ini menegaskan bahwa penyidik kepolisian memiliki wewenang untuk meminta bantuan dari seorang ahli. Salah satunya adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter forensik untuk memeriksa korban demi terangnya suatu tindak pidana. Instruksi Kapolri ini menegaskan bahwa pada kasus-kasus kematian tidak wajar, seorang penyidik kepolisian harus segera mengajukan permintaan visum kepada dokter ahli kehakiman
atau dokter forensik untuk melakukan suatu tindakan otopsi yang benar. Bukan hanya pemeriksaan luar saja, tetapi juga suatu pemeriksaan dalam, bedah mayat, untuk mencari penyebab kematiannya. Lalu bagaimana jika keluarga tidak setuju dilakukan otopsi pada mayat korban? Kedua aturan di atas menegaskan bahwa jika keluarga korban menolak untuk dilakukan otopsi, maka penyidik kepolisian berkewajiban untuk memberikan penjelasan dengan baik. Namun, jika keluarga korban tetap menolak, maka penyidik kepolisian juga perlu menerangkan bahwa penolakan terhadap tindakan otopsi ini merupakan suatu tindakan yang menghalangi penyelidikan dan penyidikan dan bisa terancam sanksi pidana. Demikian informasi sederhana yang bisa saya berikan terkait dengan otopsi. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Dan akhir kata, saya ucapkan tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.